Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Telain. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Kalau kita bicara tentang kesalahan-kesalahan di Islam, itu cukup banyak. Nah, ini baru lagi viral nih mengenai Umi Rifa. Dia minta untuk dipoligami supaya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak videonya supaya kita tahu persis waktu mereka berdebat antara Umi Rifa dengan ustadz-ustadz yang ada di situ, dan banyak orang yang ada di situ dan menyaksikan perdebatan mereka. Mari kita simak videonya supaya kita mengerti dan tidak salah paham mengenai yang lagi viral ini. Mari kita simak videonya. Istri pertamanya nyariin bini kedua buat ini dia. Dan Ustaz kan bahasa lama istrinya dua. Mereka akur-akur aja. Jadi kita jangan contoh istri soleha. Gini, Ya, tapi gini pertanyaannya. Lu jangan nanya dulu. Saya nanya dulu biar ada komparasi. Bentar. Oh ya udah. Jangan pernah mengukur baju orang lain dengan baju kita. Itu ya, karena kita nggak mau, orang lain belum tentu nggak mau, makanya poligami dihalalkan. Karena kita nggak semua mindset kita tuh sama. Aku sama kakak itu pasti beda. Benar. Bisa jadi Ibu Dewi sama aku rela dipoligami, kakak nggak mau. Nah, masalahnya syariat itu universal, karena Allah Maha tahu siapa orang-orang ini nih gitu loh. Jadi terkadang orang yang kita tuh nggak boleh membenci syariat loh. Kenapa? Syariat itu tergantung dari Allah. Masa kita mau membenci keputusan Allah? Tapi kita boleh menolak untuk menjadi Siti Khadijah dan menolak menjadi gini. Gue boleh milih dong. Gue pengen jadi Sayyidah Khadijah di poligami. Sayyidah Khadijah itu monogami 15 tahun. Rasulullah tidak mempoligami beliau. Sayyidah Aisyah dipoligami. Kita boleh memilih. Kamu mau jadi Sayyidah Khadijah, mau jadi Sayyidah Aisyah, that's your choice. Lu nggak mau dipoligami, cerai udah. Puluh, silakan puluh, boleh. Jadi Sayyidah Fatimah. Tapi kalau poligami itu ngapa sih alasannya? Nih. Itu tanya sama lakinya gitu. Katanya oleh ya itu pure karena nafsu loh. Makanya saya mau nanya ke Uni. Kalau misalkan suami Uni poligami, Uni mau nggak Ini ikhlas? saya jawab tegas ya. Kalau aku istri pertama, bisa jadi aku yang cariin bini kedua buat laki. Masya Allah. Wah, ini viral ini. Nyarinya yang nenek-nenek. Bukan. Kalau laki gue laki, dengar ya, laki gue laki, pasti gue hadiahin dia temen. Kenapa? Dia laki-laki spesial yang bener-bener dia finansialnya oke, penjagaannya sama gue oke, ya. Perkasa. Dia bukan cuma perkasa, ya, nih mohon maaf ya. Dia adil, dia memenuhi semua apa yang dia melindungi kita. Loh, sebagai bentuk rasa cinta saya ke dia, ya bisa jadi dong. Oh, jangan-jangan nanti si Bu Yuni yang dikasihnya. Hah? Bu Yuni biar nggak ada saingan. Ya, kita bicara dari sisi ini ya, dari sisi psikologis ya. Ini aku perempuan, ada fase menopause. Ketik laki-laki ibaratkan kata orang tuh ya, laki-laki itu ibaratkan wine, semakin lama semakin enak. Perempuan kayak susu, semakin lama semakin basi kan gitu. Oh iya, masih. Kan ada menopause-nya. Masih masuk. Ketika laki Wah, ini siapa sih ngomong tuh? Wah, dia ngomong nih. Dia ngomong nih. Ini dia bahaya nih. Oke. Terus. Jadi ketika misalkannya Sayyidah Aisyah itu jujur perempuan itu pencemburu. Siti Hawa aja menurut riwayat dia cemburu padahal dia satu-satunya perempuan di muka bumi. Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah yang sudah wafat. Naturnya kita cemburu. Tapi masalahnya adalah apakah nggak ada perempuan yang mau dipoligami? Coba bilang ada. Contoh, perempuan yang menyadari kekurangannya. Dia kok dapat suaminya keren, tajir, kaya, hebat, pinter, ganteng lagi ya kan. Tiba-tiba dia tahu kalau dia memiliki kekurangan. Ini daripada si laki berzina nanti, ya udah kenapa, apa salahnya? Tapi kembali lagi, nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Maka orang yang tidak mencintai dunia, maka makomnya tinggi, dan gua nggak semakomnya nggak setinggi itu. Oh, berarti tetap aja tidak bakal ada keikhlasan. Siapa nggak ada perempuan yang mau dipoligami, tetapi Wah, berarti seperti Allah salah dong kalau. Nah, iya. Situ nanti larinya. ketika Allah perintahkan naik haji bila mampu, apa semua orang mampu pergi ke haji? Enggak ya, benar itu benar. Pilihan, itu pilihan, kembali kepada pilihan hidup. Nah,
suami misalkannya adalah, lihat yang perempuan tahu dong kapasitas suaminya gimana. Dia tahu, wah laki gua nih ternyata Masih perkasa. perkasa banget ya kan, duitnya Ini banyak. ikut perkasa mulu. Kalau konteksnya negatif. Woi, ini si Pipa. Si Pipa, woi, kasih paus, woi, si Pipa. Kasih paus, si Pipa, woi. Kalau yang main poligami sama haji itu beda. Bila mampu apa dulu ekonominya, fisiknya Nah itu dia, ketika lu mau poligami, lu mampu nggak? Lu mampu nggak? gitu. Tunggu dulu, debat buka terbuka sini, maju. Ini dapat terbuka, woi. Maju. Uni. Tapi tadi Uni bilang Uni katanya mau bisa jadi. Dengarkan dulu saya, benar ya. Jangan pernah menyamakan pakaian kita dengan pakaian orang lain. Tapi kalau Uni sendiri, Saya potong Bentar dikit dulu, lagi. jangan diintervensi, dengar ya. Nggak masuk ke. Hidup itu kan gini ya, proses itu berjalan. Hari ini saya benci, besok bisa cinta. Hari ini bisa cinta, besok bisa benci. Kalbu itu dirubah-rubah sama Allah. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi ke depan kan. Tiba-tiba nih, aku bilang dalik nih. Ketika saya punya suami saya perkasa, duitnya banyak, orangnya ganteng, banyak cewek-cewek yang menggilai dia gitu kan. Saya tahu ada mudarat satu, ada mudarat dua. Mudarat yang harus saya hindari, mudarat yang besar apa? Dia berzina. Ya udah kena. Jadi kita ini, kata Habib Ja'far itu, poligami itu ibaratkan solusi yang ada di pintu darurat di pesawat. Dia boleh dibuka ketika memang dibutuhkan, sama kayak obat. Kalau nggak sakit ngapain minum obat gitu loh. Nah, saya mau nanya. Bentar nih. Tapi ini tadi kan bilang itu pintu darurat. Tapi kalau kata orang enggak. Karena Enggak. Al-Quran Bukan. Itu bukan. Ayo serang, gini, Pak serang. Poligami terjadi karena laki-laki nafsu kepada wanita. Gini. Semua pakai nafsu, Pak. Makan aja pakai nafsu. Berarti dasar nafsu. Gini, Pak. Karena darurat kan nih. Sebentar, bukan darurat, tapi emang Fangkiu itu kan film perintah. Apa? Nikahilah. Karena apa? Nikahilah Karena oleh apa? lu 2, Baca, 3, jangan 4. potong-potong ayat. Satu perikop kalau baca. Bentar. Tunggu dulu. Di Anissa itu kata Fangkiu itu kan film. Artinya Allah itu menyuruh kan? Iya, tapi kenapa? Menyuruh, enggak. Karena apa? Tunggu dulu. Jangan gitu. Nikahilah 2. Enggak bisa. Nikahilah. Enggak bisa. Bentar. Satu, woi. Pakai moderator. Iya. Kata Fangkiu kan dilamar, ya kan? Allah nyuruh kita nikahin berapa? 2, 3, 4. Tapi kalau nggak mampu, baru solusi. Kita tuh menikah satu sama ini tuh solusi. ya betul. Kita menikah satu Jangan solusi. pernah potong ayat Enggak dong. Bukan poligami itu solusi, tapi memang kita menikah satu itu solusi. Tolong tak bukakan surah An-Nisa. Tolong. Anissa yang 4 coba. Coba ayatnya. Pipe, Anissa ayat 4. Anissa ayat 4 coba. Debat ini ya. Ayo. Iya. Ya. Nih. Ya, boleh. Antum ya, Anissa ayat 4 ya. Iya. Kita harus sesuai dalil ya. Iya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Iya. Anissa ayat 4. Marahin Uni Pipa emang bener-bener parah nih. Nih, aku baca ini ya. Bacakan dari pertama ayatnya. Oh, di pertama ya? Di pertama panjang banget tuh. Bukan, maksudnya di awal Di ayat awal itu. ayat. Oke. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan dalam kurung yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah Ayat 3 dong baca. Ya. Nah, udah dibaca ya. Ya, Uni yang baca. Nah, saya baca ya. Kita baca pakai ini, gue pakai data. Oh, yang jika kamu khawatir. Kita itu Al-Quran itu semuanya adalah ayat solusi ya. An-Nisa ayat 3. Iya, udah nih. Saya 3 kan? Oke. Nah. Nih bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuksitu. Kenapa itu nggak dibaca? Iya, terus Kenapa itu nggak dibaca? Terusin dulu. Jangan dipotong. Jangan dicomot-comot, jangan diterusin. Jangan dipotong. Jangan comot-comot. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, Iya, terus baru di situ. Tunggu dulu. Bila mana Iya. kamu menikahinya? Nah, Kenapa? ini wa in khiftum. Nah, jadi bentar. alasannya Nah. adalah zaman dahulu asbabun nuzul surah ini, ketika zaman dulu orang Bukan, menikahi bukan, anak bukan, yatim. bukan. Kenapa dihilangin? Bukan dulu. Dihilangin mulai dia. Enggak, Tantrum, Bang enggak. Moto keringat dingin. Bang Moto keringat dingin, guys. Enggak, ini salah, enggak. Bang Moto keringat dingin.
Bang Moto keringat dingin. Dengar ya teman-teman ya. Ini sekali lagi aku kasih tahu ya. Di ayat itu pada waktu itu orang-orang menikahi anak yatim itu hartanya diambil, mereka dizolimi. Sementara Allah mencintai anak Di yatim. sini jangan dipotong. Barang siapa yang Jangan menyakiti dipotong. anak yatim, Di sini jangan dipotong. Di sini jangan dipotong. Di sini katakan apa? Apa? Fangkihu Iya. ma tobalaku. Iya dong, karena Kata apa? fangkihu, Karena kata apa? fangkihu itu Karena fil apa? amr. Karena apa? Fangkihu itu fil amr, nggak Karena bisa, apa? nggak bisa. Satu-satu waktunya. Pak, moderatorin dong di situ. Moderator di situ di tengah. Moderatornya di tengah. Tunggu dulu. Oke, oke. Nggak bisa. Sepertinya Dia potong-potong. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Pak Amken ya. Kita kasih kesempatan Aki Moto. Kita Bentar, kasih bentar. kesempatan Aki Moto. Supaya ini tidak Iya, iya. jatuh kepada debat kusir dan kita masuk ke dalam neraka jahanam, kita panggilkan Pak Ustadz kita. Oh, Ustaz duluan. Ustaz. Ayo. Nah, ayo Ustaz. Untuk. Ah, ini pas nih, ini ada Ustaznya nih. Ayo Tat. Silakan Tat. Silakan. Ini. Ini Pak, biarnya Pak. Ini Pak, biarnya Pak. Ah. Ayo Tat, silakan Tat. Ustaz istrinya berapa? Jangan ketawa. Ambil itu berarti ya. Nah, gimana menurut Pak Ustaz? Duduk aja sini Mas. Ayo Ustaz, duduk. Tentang surat An-Nisa ayat 4. Yang ketiga. Ayat 3. Tidak benar. Ini Pak, Moto pengen poligami Pak. Bukan. Coba dibaca Tat. Surat ayat 3. Jadi gini, Ustaz. Ini moderatornya di sana dong. Di sana moderatornya, woi. Tunggu. Ini tentang poligami. Gini, Coba. masalahnya gini. Coba gimana? Rifa bilang, kalau kita menikah 2, 3, 4 itu seperti exit door, solusi. Ya kan? Itu darurat. Pintu darurat, Yes. ya kan? Bang Amken, Tunggu. Jangan dipotong. Iya. Bentar. Tapi kalau dari saya, kita menikah satu adalah solusi. Karena di situ di An-Nisa ayat ketiga itu menggunakan kata lafaznya fafangkihu kan, ada fil amr di situ. Berarti emang ada perintah di situ. Nikahi olehmu 2, 3, 4, tapi kalau di bawah itu ada larangan. Kalau kita nggak mampu satu aja, berarti hukumnya apa? Jawaz, mubah kan? Seperti kita makan, kamu mau makan setengah, nggak mau makan juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi kita menikahi satu adalah solusi karena kita belum tentu bisa hadir kan gitu. Jadi ketika memang kita nggak mampu untuk menikah 2, 3 atau 4, solusi kita nikah satu saja. Enggak. Gitu. Oke. Diam dulu. Dijawab dulu yang Ami Moto. Dijawab dulu. Kita dulu, dua perspektif dulu. Dua persen dulu. Ya, benar. Uni dulu, nanti baru si Ustadz yang ini. Silakan. Itu kan di ayat itu asbabun nuzulnya kan karena orang-orang zaman dahulu suka menzalimin anak yatim yang dinikahi yang hartanya diambil kan. Maka daripada menyakiti anak yatim lebih baik kalian menikahi 2, 3 atau 4. Emang diperintahkan karena apa? Dasar daripada nyakitin anak yatim kan gitu. Nah, kalau tidak mampu berlaku adil maka nikahi satu. Maka poligami itu adalah solusi, bukannya nikahi satu solusi. Nikahi satu itulah yang perintah, yang anjuran. Jadi kalian kalau mau poligami boleh. Enggak. Asal ada alasannya. Udah, ditangkapi dulu, Tat. Ini Wah, yang proses ini, terus. Pak. Tangkapi dulu, Tat. Oke. Silakan Ustaz, waktu dipersilakan. Oke. Jangan diam. Jangan diam. Yang boleh bicara moderator. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau bab pernikahan itu kita lihat dari sudut hukum dasarnya. Nah, hukum dasar nikah itu apa? Ibadah. Enggak, hukum dasar. Hukum dasarnya. Salah. Enggak, nikah juga ibadah bagi saya. Apa hukumnya nikah? Nggak tahu Ustaz. Sunnah. Bukan. Oh bukan. Apaan? Bukan. Jawab beneran begini. Benar tapi belum tepat. Apa hukumnya? Sama itu. Tapi separuh agama. Sunnah kau mau kan? Belum tepat. Apa Ustaz? Nah, hukum nikah itu Dengar ini. bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram. Ya, tergantung kondisinya. Gitu. Jadi tidak hanya satu hukum sunnah enggak. Gitu. Bisa makruh bahkan gitu. Jadi dilihat dari tadi apakah banyak maslahatnya atau mudaratnya. Gitu. Jadi kita tidak bisa menghakimi dengan wah harus begini, enggak. Gitu. Makanya Islam itu luar biasa ya. Kita lihat kaidah fikihnya dulu nih. Gitu. Jadi jangan harus 1, harus 4, enggak begitu. Makanya nikah aja bisa jadi haram. Kenapa kok haram? Karena niat dia nikah untuk menghardik.
wah kalau gua nikah nih ntar gua siksa nih. Itu haram. Dia rukun 3 ya. Gua hajar nih. Ya, bahkan bagaimana kalau Kayak porotin ya gitu ya. Itu haram ya. Iya, niatnya berbeda kan. Bahkan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya pengen nikah tapi belum mampu, gimana nih solusinya? Berpuasa engkau. Gitu. Jadi kalau bab seperti itu kita harus lihat berbagai perspektif. Gitu. Seperti itu sih gambarannya. Jadi pendapat-pendapat tadi bukan salah atau benar, Tentang poligami. tergantung kondisinya. Tentang poligami. Nah, sederhana gini, makanya Islam itu ada usroh. Misalkan gini, babi itu haram. Tapi bila mana keadaan di hutan nggak ada makan sama sekali, cuma itu, maka itu yang kita makan. Jadinya. Karena darurat, gitu. Jadi lihat kondisinya. Jadi hukum itu bisa berubah tergantung kondisi. Akan tetapi perlu digarisbawahi, jangan sampai dalil yang seperti itu menjadi dalih nih. Gitu. Kebanyakan orang bukan berdalih tapi berdalih. Yang salah dibenar-benarkan, yang haram dihalal-halalkan. Berarti Gitu. perspektif kedua Nggak salah. kita benar semua. Nggak salah. Benar. Jadi Pak saya nggak gitu. Benar Uni Rifa jangan kabur. Diam di sini Uni. Uni, sini. Sini Uni jangan kabur. Pertanyaan saya Ustadz. Pertanyaan saya, kalau Ustadz itu lebih memilih perspektif yang mana? Uni Rifakah atau perspektif dari Akimoto? Jadi gini, Laki-laki ya semua. jadi tergantung kondisi, saya nggak bisa jawab. Kondisi sekarang gimana Ustaz? Kalau yang untuk siapa? Ustaz. Satu. Itu solusi ya. Ada Itu pilihan apa solusi? Ada alasan ketika orang berpoligami ya. Itu pilihan apa solusi, Ustaz? Kondisi. Pilihan apa solusi? Kondisi yang seperti apa Ustaz? Nanti gini, bahwasannya kalau Rasulullah itu bahkan lebih dari 10. Oke. Ya, itu bab khusus untuk Ya kan? ya. Kalau umatnya kan 4 nih. Ya kan? Tadi kita nggak bisa pakem langsung tadi itu harus sunnah wajib dan sebagainya. Lihat kondisi, nggak bisa dipaksakan. Biasanya kondisi seperti apa yang membuat saya berpoligami? Sederhana gini, dia udah rumah tangga belum punya anak. Jadi rumah tangga yang untuk punya anak? Tar dulu makanya Islam itu perlu namanya tabayun. Lihat lagi Adam, kebanyakan mudarat atau masalah. Gitu. Kebanyakan kita nafsu dengan jawaban hawa nafsu, akhirnya nggak toyib. Makanya ada halal dan toyib. Contoh makan rumput boleh ya? Boleh, tapi halal kan? Halal. Tapi nggak toyib. Gitu. Baik ya buat kesehatan kita makan rumput liar gitu kan gitu. Nggak pantas aja cuma bisa dimau cuma nggak pantas. Uni Rifa malah komen di sini. Kabur dia itu. Ya. Kabur. Oke. Ya jadi tadi harus kita lihat kondisi-kondisinya. Kalau sakit ya, Ustaz, ya. Misalnya tadi yang penting Tabayun dulu ya. tabayun dulu, istrinya ridho daripada nanti nggak ada generasi penerus. Ikhlas nih, seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, oke. Kalau Jadi ibu haram nggak ikhlas gimana, Ustaz? Berapa? Kalau istrinya ikhlas Cerai gitu? enggak. dia Jadi ternyata nggak gini, ikhlas dunia akhirat, dia nggak mau ngomong nggak ikhlas gitu. Nah, itu gimana tuh? makanya harus ada tadi alasannya harus kuat, dalilnya apa atau dasarnya apa, terus sebutnya hujahnya apa nih. Nggak bisa punya anak, contohnya ya. Terus tadi ada kebijakan-kebijakan lain gitu. Makanya kalau dia dengan nafsu dia emosi kan, tapi kalau dia dengan iman ya kan, maka akan terarah. Tapi kalau misalkan maaf ya Ustaz, misalkan sudah menikah lagi, tapi tetap nggak punya anak, berarti menikah lagi sampai punya anak. Tergantung orang. Kan tergantung kondisi. Iya iya, kan misalkan soal itu saya, misalkan mandul sama yang pertama, kemudian yang pertama itu ikhlas ya udah kamu poligami supaya dapat anak, udah poligami, tapi tetap nggak punya anak. Ternyata yang masalah misalkan si suami, kita bisa poligami, itu gimana? Jelas kalau Ini kayaknya pertanyaannya menjurus. Berarti apakah perempuan itu pada pengen jadi poliandri ya? Gak mau kalah laki-laki, bagaimana jika yang bermasalah laki-laki? Bagaimana coba? ya makanya tadi harus ada diskusi kesepakatan gitu. Jadi jangan menghakimi gitu. Makanya orang banyak terjebak dengan keilmuannya karena menghakimi dengan konsep pandangannya. Oke. Gitu. Makanya ada mazhab kan, beberapa mazhab gitu kan. Ntar ada dari lagi mau ikut Rasul apa mazhab? Nah, Ya.
Pegal-pegal lu, iya kan? Berarti Nah, Jangan mengukur pakaian kita dengan pakaian orang lain. Jadi kita nggak sama masalahnya dengan orang lain gitu loh. Nah, apakah semua perempuan nggak mau dipoligami? Nggak juga. Ada kok perempuan yang mau dipoligami, bahkan dia yang nyariin bini kedua buat lakinya. Ada, sama peci kan saya udah bilang. Jadi kita nggak bisa meletakkan sepatu kita untuk dipakai orang lain dan kita pakai sepatu orang itu. Saya kan bilang begitu kan. Kalau mau bicara masalahnya dulu apa? Misalnya si Kevin mau poligami misalnya. Alasannya apa? Tentu kalian yang tahu dong. Apa yang terjadi? Apakah Sore selama ini bertanggung jawab atau enggak kan siapa yang tahu dong. Nah sementara dia nggak pernah bertanggung jawab tuh mau cari bini kan dia cari mati kan. Nah beda konteksnya seperti yang dialami kayak Ustadz Khalid Basalama, Ustadz karena mereka bertanggung jawab dan by the way istrinya pun ridho gitu loh. Masalahnya apa? Kok orang lainnya kejam-kejam yang dengan poligami kok. Nah jadi apa problemnya? Benar yang dikatakan Ustadz tadi. Cuman sebenarnya makanya Habib Ja'far, aku mengutip perkataan Habib Ja'far kan, poligami itu ibaratkan pintu darurat di pesawat. Sebenarnya itu bisa dibuka kapanpun ketika memang dibutuhkan. Bukan berarti itu harus dibuka terus menerus kan enggak. Karena kan setiap manusia ini punya motivasi berbeda-beda, ya kan? Kalau motivasinya inama amal niat kan. Kalau niatnya hanya untuk meluruskan syahwatnya aja, berarti ya sudah dia dapat itu aja berarti. Maka bisa jadi pernikahannya jadi haram tadi seperti Ustaz bilang. Karena itu haram ya, Tan? Hukum asalkan pernikahan. Enggak, ya, tunggu dulu, jangan bilang haram dulu. Kan, Tunggu, jangan bilang semua juga. Kamu dengan sama saya. Enggak, gini, Uni, soalnya gini, semua orang yang nikah poligami itu semua karena nafsu kalau di zaman sekarang. Karena nafsu. Nah, itu nanti hukumnya jadi apa, Tan? Kamu bicara tentang siapa dulu? Enggak. Ini banyak. Ini dia nih. Ini Bukan Ustaz, saya bukan ke Ustaz. Banyak, Uni banyak. Itu hukumnya jadi apa, Tan? Tapi di pernikahannya itu baik-baik aja. Rukun-rukun aja. pakai nafsu. Jangan pakai nafsu lah, kalau nafsu. Gini, Tan, pernikahannya itu baik-baik aja, rukun-rukun aja, tapi dia pertamanya nikah itu karena hawa nafsu. Gimana tuh hukumnya? Bisa berdosa. Berdosa. Karena ya, tadi kita lihat buat si istrinya dan anak-anaknya mudorotnya gitu. Kalau maslahat ya nggak apa-apa gitu. Kayak contoh gini, puasa itu kan wajib ya kan. Tapi kalau kena perjalanan jauh, kena safar ya kan, dan kondisi lainnya gitu. Jadi Islam itu ada hukum ya atau dogma ibaratnya, tapi bisa berubah tergantung kondisi. Nah, itu dia. Gitu. Contoh rukun Islam yang kelima. Ini wifi-nya. Demikian video yang tadi kita nonton, bahwa Umi Rifa ya minta supaya dipoligami karena di Islam sendiri pun ada ajarannya ya, bisa nikah lebih dari 2 istri atau dua istri bisa ya, bahkan bisa sampai 4 istri pun boleh, yang penting suami bertanggung jawab. Tetapi saya mengatakan bahwa di Kristen sendiri itu wajib hukumnya, di ajaran Alkitab pun wajib hukumnya, hanya boleh 1 istri sampai maut memisahkannya. Jadi kalau boleh menikah lagi setelah mungkin masih muda, umur masih 30 tahun, 40 tahun, misalnya istri meninggal atau suami meninggal, boleh menikah lagi. Tetapi sebelum maut memisahkan, itu tidak boleh menikah lagi. Itu ajaran Kristen. Jadi ajaran Kristen sangat berbeda dengan ajaran-ajaran Islam. Karena menikah tidak boleh poligami, menikah wajib 1 saja, tidak boleh 2. Tidak boleh 2 ya, harus 1 dan sampai maut memisahkan pasangan itu. Nah kalau Islam sendiri ya mau 5, 4, 2 atau 1 pun itu terserah mereka. Karena di ajaran mereka bahwa istri itu boleh 4 orang, asalkan suami mampu untuk menafkahi mereka. Bagi saya ajaran itu tidak masuk akal, karena hati seorang suami itu pasti berpihak kepada 1, artinya dia akan lebih sayang dari 1. Tidak mungkin dia sayang semuanya. Pasti dia cuma sayang 1 dari antara beberapa istri. Shalom, salam waras. Biarlah kita ambil hikmahnya dan kita dapat 1 pelajaran berharga buat kita supaya kita tidak melakukannya. Untuk umat Kristen cukup 1 istri
sampai maut misahkan. Jangan kayak umat sebelah supaya harus memperdebatkan mau nikah lebih dari 1 atau 2 atau 3. Shalom, Tuhan memberkati. Thank you for the happiest year of my life.